Dan kita cek, kalau ada pasien datang, Ibu kenapa saya panas? Untuk memastikan sejak kapan, apa yang dirasakan, suhunya sifatnya seperti apa. Karena ada yang mengalami panas, tapi dia misalkan karena tipes atau yang lain. Anda lihat lagi pemeriksaan. Ya. Lihat Anda genital. Apakah ada misalkan abses? Apakah ada mastitis? Apakah misalkan ada subinvolusi? Bagaimana itu Anda genitalnya ada mengalami infeksi? Jadi Anda fokus ke genital. Kalau dicurigai ada infeksi atau ada kondisi infeksi pada genital, maka kita dikatakan dia mengalami infeksi nifas. Setelah dilakukan pemeriksaan, ya, ibunya ternyata panasnya turun naik, ya. Kemudian ada riwayat misalkan peningkatan suhu yang meningkat pada malam hari, misalkan. Lihat di ininya lidahnya kotor sekali gitu. Ternyata di pemeriksaan lab dia mengalami pemeriksaan widalnya positif. Kalau widal positif berarti dia mengalami tipoid. Berarti itu gugur, bukan infeksi massa nifas. Tapi dia mengalami infeksinya infeksi karena tipoid. Nah, itu harus disimpan di otak kita, Teh. Ya. Teteh nanti jadi bidan sendiri, Teh, di masyarakat. Saya jadi bidan itu nggak pernah diece sama masyarakat, Teh. Saya bukan sombong, malah disanjung. Kenapa? Karena saya belajar. Karena saya pada saat menemukan pasien, saya dinas di rumah sakit, saya nggak pernah diem, Teh. Baca buku medreknya, dipelajari, dibaca. Setelah di masyarakat, saya lebih tahu dibandingkan teman yang lain. Kenapa? Ya, masyarakat itu tidak ada yang merasa dirugikan. Nah, Teteh itu harus belajar dari sekarang. Kalau Teteh sudah jadi bidan, bertemu dengan jadi bidan itu bertemu bukan dengan mesin, tapi manusia. Dan manusia itu punya rasa. Dia akan bisa ngerasain, Teh, secara tidak langsung. Kita melakukan dengan baik, kita memiliki pengetahuan yang baik, itu nanti akan ngerasa deh. Nanti coba Anda lihat. Anda pada saat diskusi aja, sok Anda diskusi. Pada saat diskusi banyak ngahuleng, berarti itu menunjukkan kita tidak paham gitu. Tapi kalau diskusi kita ditanya langsung menjawab, diskusi temannya nanti menambahkan, membiasakan diri untuk mengungkapkan pendapat. Untuk mengungkapkan pendapat Anda harus baca, Teh. Jangan ngahulang aja, macam-macam HP aja, curungah serenge, susurengehan mah tuh tong jadi bidan. Masa ada pasien gawat? Ya kan nggak mungkin. Ya, coba Teteh belajar dari situ. Karena Teteh tidak rugi. Yang saya rasakan, saya jadi bidan, ya, saya lama di pelayanan. Saya bisa ngerasain gimana trust-nya, gimana percayanya pasien kepada saya. Ya. Kenapa? Karena kita mau belajar. Nah, Teteh harus dibaca lagi. Karena nanti pada saat di masyarakat, Teteh harus mengambil keputusan sendiri. Ya. Jadi kita harus tahu tuh tanda-tanda penyakit. Karena yang namanya panas itu merupakan gejala. Tadi kan bisa tipoid, bisa DHF. Ya. Nah, apa yang menjadi penyebab kematian pada ibu postpartum? Ya, memang sepsis ya atau infeksi itu tidak terlalu banyak sekarang. Hanya 11%. Ya. Tetapi meskipun dia hanya 11%, bahkan sekarang kemungkinan menurun. Kenapa? Karena antibiotik sekarang semakin bagus. Ya. Pencegahan infeksi semakin bagus. Karena kalau yang namanya infeksi itu sebetulnya dapat dicegah dengan melakukan apa? Dengan melakukan pengendalian pencegahan infeksi dari mulai cuci tangan, gitu kan ya. Makanya Anda pada saat melakukan pemasangan IUD, yakinkan kita melakukan dengan prinsip no touch. No touch itu apa? No, tidak, touch. Mengenai atau menyentuh. Menyentuh apa? Menyentuh organ-organ di luar misalkan yang harus tidak kita sentuh. Contohnya, kalau Anda melakukan pengukuran sonde,
ya sondenya jangan dipegang-pegang bagian yang masuk ke dalam uterus. Pada saat Anda memasukkan misalkan IUD, si alatnya jangan mengenai misalkan genital, jangan mengenai misalkan vagina, tapi harus langsung ke dalam uterus. Nah, ya. Jadi kita harus belajar teh. Kayak istilah-istilah no touch gitu ya. Itu harus di ini. Anda bicara istilah-istilah yang saya perhatikan kalau presentasi kadang-kadang tidak bisa membiasakan teh mendengarkan. Kalau perlu teh dengarkan gitu istilah-istilah kedokteran, istilah-istilah anatomi, supinasi, fleksi. Maaf ya teh saya off kamera dulu soalnya ini sinyalnya lagi tidak baik-baik saja. Bentar. Hmm. Jadi infeksi itu sekarang jauh lebih menurun. Ya, kenapa? Karena sekarang alat-alat kedokteran PPI-nya sudah bagus gitu ya. Sekarang sudah bagus PPI-nya, tidak ada lagi misalkan jarang yang mengalami yang namanya infeksi, ya. Karena PPI-nya sudah bagus sekarang. Nah, ya jadi kalau kita lihat, nah ini ya, jadi biasanya ya dapat dicegah. Bagaimana? Misalkan kita mencegah terjadinya infeksi yaitu dengan melakukan misalkan mempertahankan tentang hygiene. Bagaimana kita mencuci tangan gitu ya, Teh ya. Bahkan mencuci tangan mungkin Teteh masih ingat. 80% ternyata mencuci tangan itu bisa menghilangkan sumber infeksi. Jadi kita membiasakan diri cuci tangan gitu ya. Dan bagaimana kita mempraktekkan mencegah terjadinya misalkan infeksi. Ya, kemudian melakukan atau mengurangi pemeriksaan dalam ya Teh ya selama persalinan. Jadi Anda kalau dalam kelas 1 fase laten boleh pemeriksaan dalam itu setiap 4 jam. Tapi kalau fase aktif kita boleh ya 2 sampai 4 jam. Ya, misalkan kalau udah pembukaan 7, khawatirnya kalau 4 jam kemudian dia malahan misalkan keburu lengkap. Anda boleh melakukan pemeriksaan misalkan dalam waktu 2 jam. Boleh ya 2 sampai 4 jam. Nah, itu harus tahu ya. Kemudian apa? Mengidentifikasi segera gitu ya, Teh ya. Dan kita harus memiliki tadi ya, memastikan pemberian atau penggunaan obat-obat antibiotik apabila kita menemukan ada pasien dengan menunjukkan tanda-tanda infeksi. Jadi nanti Teteh kalau di ruangan ada istilahnya misalkan propilaksis. Jadi propilaksis itu adalah pencegahan infeksi
ya. Jadi propilaksis itu bisa memberikan obat propilaksis. Nah, teteh harus pencegahan terjadinya infeksi gitu ya. Kenapa? Karena di rumah sakit itu sebetulnya sumber infeksi teh. Kenapa sumber infeksi? Kalau orang ke rumah sakit kan orang sakit, ya. Padahal kita sudah tahu ya bahwa proses terjadinya penyakit itu ada namanya ya. Ada 3 faktor. Ada agent, ada host, ada environment-nya, ya. Kalau pada saat kita sedang misalkan tidak baik-baik saja, imunitas kita sedang menurun gitu ya. Kita misalkan ke rumah sakit, ada pasien yang terkena infeksi, dia infeksinya virulen. Anda masih ingat kan ya Teh ya? Jadi kalau misalkan kuman itu bisa menyebabkan penyakit tergantung banyak virulensi. Virulensi itu apa? Keganasan gitu. Ya, kalau dia penyakit misalnya kenapa? Contohnya saja influenza. Influenza itu kan cepat menular, Teh. Gitu ya. Jadi Anda coba pelajari ilmu-ilmu penyakit. Tidak rugi, Teh. Ya, Anda mungkin di tema berapa ya? Tema 4 atau tema 6 tuh. Yang bicara terkait dengan epidemiologi. Ya, epidemiologi itu kan terkait pembelajaran tentang misalkan belajar tentang proses terjadinya penyakit. Ya, ada host, ada agent, ya, yang seperti apa? Misalkan kelompok atau manusia yang berisiko gitu kan ya. Oh iya, misalkan pada anak balita, ada ibu hamil, ada ibu nipas, misalkan kan itu termasuk kelompok resiko atau balita. Nah, ya. Jadi teteh tolong gitu ya. Ilmu itu tidak akan rugi teh, ya. Lalu bagaimana kita menentukan diagnosisnya? Jadi kalau kita bicara terkait dengan infeksi ibu nipas ya, atau puerperalis sepsis gitu ya, atau infeksi puerperalis tadi ya, dipastikan bahwa infeksinya itu adalah bersumber dari saluran genitalia, ya, saluran genitalia yang dimulai dari misalkan antara ya waktunya bisa terjadi misalkan pada saat ketuban pecah. Nah, ya. Nah, ini ada kalau misalkan Anda di beberapa definisi gitu ya. Ada yang mengatakan tadi ya kalau 100,5 Fahrenheit itu sama dengan 38, derajat. Ya. Kemudian ada terjadi ketidaknormalan, pengeluaran cairan. Nah, jadi kalau teteh infeksi genital ya terutama misalkan genital interna biasanya disertai dengan pengeluaran yang abnormal. Misalkan apa? Kalau lohea, loheanya biasanya harusnya misalkan hari keempat itu misalkan sanguelenta. Ternyata dia masih merah. Kemudian dilihat misalkan berbau gitu ya. Kemudian banyak warnanya kehijau-hijauan gitu. Ya, itu menunjukkan suatu ketidaknormalan. Nah, supaya kita tahu bahwa lohea yang dikeluarkan itu normal atau tidak, berarti kita harus tahu. Ya, kalau misalkan rubra hari keberapa, sanguelenta sampai keberapa, alba sampai keberapa, gitu kan ya. Isinya apa kalau misalkan rubra secara logika aja teh. Jadi belajar itu jangan belajar tetes cangkem gitu. Ini terdiri dari ini. Nanti Anda susah belajarnya. Tapi kita secara logika pada saat postpartum, ya pasti itu ada sisa. Sisa apa? Selaput. Sisa misalkan plasentanya, ya jaringan dari plasenta yang kecil-kecil, ya bukan berarti misalkan oh plasentanya lengkap, bukan berarti kan seluruhnya keluar semua, tidak. Mungkin ada yang nyangsang katanya kata bahasa Sundanya. Jaringan kecilnya, ada selaput yang kecil-kecil yang misalkan masih ada di uterus tetapi dia sudah lepas gitu kan ya. Air ketuban ya mungkin ada, bukan mungkin pasti ada air ketuban itu di dalam. Tidak saat pecah ketuban itu semua keluar gitu kan. Nah, itu belajarnya kayak gitu. Oh, hari keempat. Kalau hari keempat ya plasentanya sudah hilang. Yang ada itu apa? Ada serosa, ada apa? Ya, kita belajarnya seperti itu. Ya, kenapa? Karena kalau kita lihat
penyembuhan dari endometrium bekas implantasi dari plasenta itu kan dia bersifatnya apa? Ya, bersifatnya dia kan autolisis gitu ya. Apa autolisis gitu ya? Nah, coba Anda pahami. Ya, dari situ kita belajarnya ke situ teh. Jadi Anda belajar itu jangan hanya ini adalah ini tidak, tapi Anda paham. Dan ini kemungkinan terjadi pada saat terjadi infeksi pada genitalia, kemungkinan akan terjadi subinvolusi. Apa subinvolusi itu? Adalah terhambatnya involusi. Apa involusi? Kembalinya alat-alat organ reproduksi ke keadaan sebelum hamil. Kalau sub berarti di situ ada gangguan atau ada hambatan, ya. Nah, itu yang harus Anda pastikan. Jadi teteh hati-hati nih. Ada pasien ya, perdarahan banyak, diperiksa tinggi pundusnya. Harusnya misalkan dia 2 jari di bawah pundus. Ini malahan meningkat tinggi pusat atau 2 jari di atas pusat, kita harus berpikir apakah ini misalkan mengalami infeksi ya. Kalau terjadi infeksi ya terutama di dalam uterus, pasti si kembalinya organ-organ atau otot-otot itu akan terhambat ya. Jadi Anda pahami terkait dengan bagaimana terjadinya infeksi. Nah, ini ya kalau kita lihat ya hubungannya terkait dengan faktor risiko terjadinya infeksi ya biasanya karena adanya infeksi saluran ya, saluran genitalia, saluran perkemihan. Teteh hati-hati. Kalau ada pasien postpartum dia infeksi pada saluran perkemihan, nah uretra dengan vagina itu kan tetanggaan dekat ya. Itu tetangga dekat banget. Nah, kalau dia terjadi infeksi pada saluran kencing, bisa dia masuk ke dalam saluran genital, ya. Atau misalkan dia tidak mendapatkan imunisasi tetanus, gitu ya. Dia memiliki misalkan kemungkinan dia diabetes atau mengalami penyakit diabetes, ya. Hygiene yang kurang, ya. Pasiennya yang anemi, malnutrisi, nah itu hati-hati. Makanya kita mengharapkan teteh kalau misalkan ada pasien yang anemi selama hamil, teteh harus membuat misalkan kemungkinan kalau dia aneminya apalagi misalkan aneminya berat atau anemi misalkan sedang tapi tidak terkoreksi, ya itu bisa menyebabkan perdarahan, bisa menyebabkan infeksi. Nah itu ya. Nah sedangkan yang berhubungan dengan persalinan tadi ya terkait dengan misalkan pencegahan infeksi yang tidak baik, ya. Kemudian misalkan kurangnya observasi dari ibu, ya, pemeriksaan vaginalnya terlalu cepat, ya. Ketuban pecah lebih dari 18 jam. Kemarin mungkin Anda sudah mendapatkan ya. Pecah ketuban lebih dari 18 jam. Tapi bukan berarti kalau 1 jam, 5 jam, 6 jam, 12 jam itu berarti nggak bahaya. Bukan seperti itu. Ya tetap itu berbahaya. Ya karena kalau kita bicara ketuban pecah lebih dari 18 jam artinya dia sebelum mulai persalinan sudah terjadi pecah. Karena yang namanya persalinan itu dari kala 1 sampai kala 2 itu ya maksimal jangan lebih dari 18 jam. Itu ya analoginya. Kenapa patokannya ketuban lebih dari 18 jam. Karena kalau lebih dari 18 jam seharusnya maksimal si pasien pada saat pembukaan 1 sampai pembukaan lengkap itu dia lahir sampai 18 jam. Ya. Kemudian mengalami gangguan atau pemanjangan persalinan, ya. Kemudian ada tindakan misalkan menggunakan alat gitu ya, kemudian manipulasi terkait dengan kelahiran. Ya nanti Anda bisa melihat ada ibu bidan yang melakukan pemeriksaan vagina lama gitu ya atau romelas. Apa itu romelas itu? Jadi vagina itu dikieu-kieu tah. Ya, di jebeo-jebeo dalam artian itu terus aja digini-gini. Kenapa ibu bidan digituin? Biar melebar katanya. Ya nggak bakalan melebar atau ya. Yang namanya vagina kan vagina mah akan elastis kalau dia dilalui oleh janin gitu ya. Tapi ada ibu bidan yang suka periksa dalam diputar-putar terus gitu-gitu ya. Kemudian kematian jaringan ya pada saluran kelahiran atau jalan lahir. Kemudian adanya laserasi pada serviks ya, makanya Anda hati-hati kalau ada perdarahan gitu ya, merembes perdarahannya, warnanya segar gitu, kita berpikir jangan-jangan ini perdarahan dari jalan lahir dan perdarahan postpartum.
postpartum hemorrhagic ya. Postpartum hemorrhagic. Nah, ini ya, bagaimana pencegahan terjadinya infeksi? Maka ada beberapa yang harus kita perhatikan. Ya, kita memberikan emotional support. Jadi pasien yang stres itu lebih tinggi kejadian infeksinya, lebih mudah. Kenapa? Karena orang stres itu nanti akan menurun apa? Imunitasnya. Ya, Teteh masih ingat mungkin waktu COVID. Ya, COVID itu dia kan menyerang imunitas gitu ya. Maka tidak boleh misalkan stres gitu kan ya. Nah, itu. Kemudian penggunaan partograf untuk mendeteksi adanya pemanjangan persalinan. Ya, jadi partograf itu Teteh nanti kalau di tempat praktek bukan setelah selesai bayinya lahir kita ngisi partograf, kebanyakan seperti itu. Tapi partograf itu pada saat kita mengobservasi persalinan. Maaf teh. Nah, ngantuk ya. Batasi pemeriksaan vaginal ya, kemudian antiseptik selama persalinan ya. Ada 6 clean gitu ya, cuci tangan itu ada misalkan 5 momen gitu ya, 6 momen itu mangga itu silahkan ya karena ada beberapa sumber ya. Kemudian kita mencuci tangan menggunakan sarung tangan, instrumen dan peralatan yang kita harus memastikan misalkan dia steril ya. Persalinan juga di sini dilakukan oleh misalkan orang yang sudah terlatih gitu ya. Nah, setelah kelahiran apa? Berarti kita harus melakukan perawatan pada perineal, terutama hygiene-nya gitu ya, dan menggunakan misalkan pembalut yang bersih ya teh ya. Jangan dikira pembalut itu juga itu bisa menjadi infeksi kalau kita tidak memberikan asuhan secara baik. Ini ya. Jadi prinsip manajemen pada saat infeksi masa nifas gitu ya, kita yakinkan, kita ukur tanda-tanda vital gitu ya. Kalau pasiennya tidak mengalami infeksi atau toksik atau keracunan ya biasanya kita bisa melihat ya teh ya apa nadinya itu antara 90 sampai 100. Jadi teteh hati-hati. Kalau ada pasien dia infeksi nadinya cepat atau tahikardi ya lebih dari 100 kali per menit ya. Apa yang harus kita lakukan? Berarti kita harus memastikan pasien ya memulai pemberian cairan infus, kemudian urin dan darah ya kita lakukan pemeriksaan terutama untuk mikroskopis ya apakah ada sumber-sumber infeksi misalkan darah apa yaitu leukosit minimal ya urinnya dilihat apakah ada kuman nggak di dalam urinnya ya kemudian mulai dengan pemberian antibiotik per oral ya kemudian kita pastikan tadi ya terkait dengan plasenta kemudian monitoring ya tanda-tanda vital setiap 2 jam dan kita harus memastikan ya pemeriksaan 24 jam selanjutnya. Sedangkan kalau lebih dari 100 kali per menit, kita langsung infus IP ya teh ya. Jadi kalau ada pasien ya nadinya lebih dari 100 kali pasang infus aja ya. Mulai pemberian antibiotiknya bukan oral lagi tapi dia harus intravenous ya. Kemudian kita pastikan ya terkait dengan kondisi dari plasentanya. Nah, kalau sudah keadaan nadinya lebih dari 100 kali per menit itu harus kita melakukan referral atau melakukan rujukan ya. Nah, tapi kalau yang tadi 90 sampai 60 kita lihat ya observasi jika tanda-tanda vitalnya di sini tadi ya mengalami kondisi yang perburukan, terutama setelah 5 hari itu harus dirujuk. Tapi tetap kita harus observasi ya, jangan dulu nunggu 5 hari gitu ya, karena khawatirnya misalkan terjadi infeksi ya. Tapi jika misalkan tidak ada perbaikan tanda-tanda vital, memang kita harus lakukan pemeriksaan atau tindakan rujukan ya. Rekomendasi antibiotik yang biasa digunakan gitu ya. Ini pada misalkan kondisi pasien yang mengalami infeksinya terutama yang ringan ya teh ya. Ampicillin, metronidazole, gentamicin gitu ya. Ini biasa diberikan IM ya atau oral. Tapi kalau pasien yang sudah menunjukkan dia infeksinya ya bahkan infeksi berat itu harus semuanya per IP. Ya, ampicillin 1 gram dia memiliki spektrum luas ya. Jadi dia membunuh gram positif, gram negatif, sedangkan metronidazole itu nanti dia akan membunuh kuman yang anaerob ya yang tahan terhadap oksigen. Gentamicin ini juga biasanya untuk Staphylococcus ya. Karena kalau misalkan dia mengalami infeksi biasanya kalau
genital itu biasanya kebanyakan Staphylococcus ya. Tandanya apa? Biasanya ada nanah gitu ya, ada pus. Nah, ini ya pemberian antibiotik. Jadi harus dipastikan. Kalau gentamisin ya ini cukup IM saja, tapi kalau metronidazole biasanya IP biasanya per infus ya. 100 cc itu ya, 100 cc itu infus itu ada yang isinya metronidazole. Nah, ini ya pemberiannya. Jadi intinya kalau dia sudah masuk infeksi dengan kondisi ibu mengalami perburukan, itu harus pemberian antibiotik IP. Kecuali tadi ya gentamisin dia hanya IM. Nah, ini ya beberapa hal yang harus diperhatikan tadi ya bahwa infeksi nipah merupakan salah satu penyebab dari kematian pada ibu. Kemudian infeksi nipah itu tadi ya sebetulnya dapat dicegah ya dengan cara apa tadi? Ya, pencegahan infeksi yang baik, antibiotik selalu diberikan ya pada perempuan yang terindikasi kemungkinan akan infeksi, gitu ya. Dan kemudian kita pastikan ya mengidentifikasi indikasi-indikasi pemberian obat ya dan diberikan misalkan kalau Anda pasien mengalami infeksi, kita berikan antibiotik awal sebelum pasien itu dilakukan rujukan ya. Jadi kalau misalkan gini, Bu gimana kan bidan tidak boleh memberikan antibiotik injeksi. Tapi misalkan kita ada pasien datang kepada kita gitu ya ke PMB, dia datang yang menunjukkan tanda-tanda infeksi. Misalkan teteh melihat suhunya meningkat pada hari ketiga, kemudian dilihat misalkan loheanya dia kental, berbau gitu ya, banyak. Nah, jadi Anda tindakan utamanya apa? Pasang infus ya, karena kita tidak diperbolehkan memberikan antibiotik secara injeksi, ya kita berikan antibiotik oral. Apa yang diberikan? Ya teteh boleh diberikan antibiotiknya ampicillin tablet atau misalnya ditambah dengan metronidazole gitu ya. Metronidazole tablet itu ada ya. Karena apa? Karena metronidazole itu dia memiliki sifat akan membunuh kuman yang bisa hidup tanpa udara ya atau anaerob ya. Sedangkan ampicillin itu adalah infeksi yang termasuk gram positif dan gram negatif ya. Anda mungkin masih ingat ya gram positif, gram negatif ya terkait dengan jenis-jenis kuman, ada Staphylococcus, ada Diplococcus gitu ya. Kan gitu ya. Anda masih ingat mungkin di pembelajaran apa itu ya? Apa itu mata kuliah apa tuh? Yang ini teh jenis-jenis kuman. Staphylococcus, Diplococcus, ya gonococcus yang kayak gitu-gitu ya, Anda ingat. Nah, ini faktor risiko ya, faktor risiko meningkatnya terjadinya infeksi, malnutrisi, anemi, ya kebersihannya yang tidak baik, kelelahan, hati-hati ya, kelelahan juga bisa menjadi penyebab infeksi. Nah, ini proses persalinan terlalu lama atau macet, chorioamnioitis atau infeksi pada selaput selaput ketuban, persalinan traumatik. Contohnya apa? Persalinan traumatik itu misalkan persalinan tadi ya dengan menggunakan alat ya sehingga menyebabkan luka pada genitalia, kurang baiknya proses pencegahan infeksi gitu ya. Anda pemeriksaan dalam cusos gitu ya tiap 1 jam sekali periksa terus ya kasihan ya kasihan bukan hanya ke ibu saja tapi kita bisa menjadi penyebab terjadinya infeksi gitu ya pemeriksaan dalam berlebihan atau hati-hati ya meskipun nanti kita jadi mahasiswa gitu ya punya sense gitu jangan setiap setengah jam Bu saya periksa lagi ya Bu ya karena saya ingin melihat kemajuan persalinannya ya si ibu mungkin tidak apa-apa ya karena dia nggak ngerti gitu ya tapi kita harus tahu kenapa karena pada saat melakukan pemeriksaan dalam tangan ini masuk gitu ya mungkin aja itu akan mengalami atau menjadi trauma pada apa pada genital eksterna dan interna karena pada saat masuk itu tangan ini kan maaf gitu ya tersentuh atau menyentuh bagian genitalia eksterna ke vagina dia masuk ke dalam genitalia interna kalau terlalu sering masuk itu bisa menjadi lecet atau apa gitu ya teh. Nah itu harus hati-hati ya. Jadi kita harus hati-hati. Kalau perlu teteh nanti melakukan pemeriksaan dalam ya. Misalkan khawatirnya misalkan lecet atau misalkan karena sarung tangannya kering boleh kita menggunakan jelly. Tapi jelinya juga kan steril ya. Kenapa? Karena pada saat menggunakan jelly pada saat tangan masuk ke dalam vagina itu akan lebih licin sehingga pasiennya tidak
kemungkinan trauma atau lecetnya berkurang ya. Nah, ini ya masalah pada demam nipah itu tadi merupakan penyebab dari morbiditas dan mortalitas ya. Dan komplikasinya atau tadi ya komplikasi pada masa nipah itu beragam teh ya, bervariasi. Contohnya saja mulai dari bendungan ASI gitu ya. Bendungan ASI tidak terkoreksi sampai mengalami gangguan pembekuan darah. Jadi paling misalkan minimal infeksi itu mastitis, tapi paling bahaya kalau sudah terjadi gangguan pembekuan darah. Ini ya umum kita harus cari faktor predisposisi, jadi kita harus hati-hati. Kalau kita datang pasien partus lama, kita datang pasien anemi, kita datang pasien dengan kekurangan gizi. Nah, teteh harus prepare gitu ya. Apalagi partus lama misalkan. Berarti kita mencegah terjadinya infeksi dengan pemberian antibiotik ya dan konsultasikan dengan dokter gitu ya. Pengobatan yang rasional dan efektif. Ya, pengobatan rasional yang dan efektif itu contohnya begini. Dia terkena infeksi gitu. Kalau dia terkena infeksi maka berikanlah antibiotik. Antibiotiknya sebelum kita melakukan pemeriksaan kultur ya, kultur dari bakteri ya boleh kita menggunakan obatnya dalam tanda kutip ya, didem gitu ya. Gram positif, gram negatif, kemudian anaerob gitu ya. Karena kita belum tahu nih jenis kumannya apa. Apalagi kalau terjadi infeksi gitu ya. Kalau terjadi infeksi itu yang salah satu pemeriksaan adalah kultur bakteri. Nanti bakterinya itu dia golongan apa gitu ya? Apa gram positif, apa gram negatif, apa duplococcus, apakah staphylococcus. Nah, itu harus jelas teh. Ya. Kemudian jangan pulangkan penderita saat kritis. Jadi Anda kalau ada pasien dia mengalami infeksi infeksinya sedang timbul-timbulnya jangan dipulangkan. Ya. Karena kalau misalkan infeksi itu sudah bagus gitu ya, dari panas kemudian dia mengalami penurunan, tapi penurunannya mengalami perbaikan. Jangan salah teteh, ada infeksi, tapi dia malah hipotermi, berarti itu lebih berat. Ya, itu sebetulnya kalau ada pasien yang infeksi, kemudian dia mengalami hipotermi, berarti itu udah endotoksin. Jadi itu dia udah shock septik. Kenapa shock septik? Karena si kuman itu dia mengeluarkan kumannya di dalam sel. Ya, endotoksin. Jadi gitu ya. Itu berbahaya. Jadi kalau dia infeksi lebih panas dulu. Ya, dia mengalami infeksi tapi sudah datang kepada sudah mengalami hipotermia. Itu berarti bahaya. Itu jarang terkoreksi. Ya, itu biasanya lewat. Lewat itu meninggal. Kenapa? Karena dia sudah dalam kondisi berat. Jadi teteh seperti itu ya. Jadi teteh, oh ibu infeksi, iya mah, tapi ibu sayangnya suhu atas panas. Bahkan dia hipotermi, itu bahaya justru. Ya, kenapa? Karena tubuh kita itu pintar teh. Sok, coba teteh. Teteh lari aja. Ya. Teteh lari karena kecapean, nadi cepat. Ya, nadi cepat. Kemudian pernapasan cepat. Itu normal. Tapi teteh misalkan lari sekencang-kencangnya, nadinya malah turun. Sebentar lagi tunggu aja teh pasti lewat gitu. Kenapa? Karena dia sudah tidak dapat mengkompensasi gitu. Nah, itu ya ceritanya. Jadi penanganan umumnya beri catatan atau instruksi tertulis ya untuk asuhan secara mandiri. Jadi nanti kalau ada pasien di rumah ya selama proses misalkan pulang ke rumah, kita harus ngasih note apa yang harus dilakukan, apa yang boleh dilakukan ya. Bukan hanya cara mencegah infeksi ya teh ya, tapi bagaimana cara meningkatkan imunitas. Bisa sampai kita menganjurkan misalkan terkait dengan dietnya seperti apa ya. Lakukan tindakan dan perawatan yang sesuai bagi bayi baru lahir ya. Kemudian berikan hidrasi oral. Ya, itu penting sekali. Pada saat terjadi infeksi, pada saat terjadi peningkatan suhu itu wajib diberikan hidrasi. Ya, kenapa? Karena nanti pada saat pasien yang mengalami infeksi terjadi peningkatan suhu, dia mengalami dehidrasi itu akan lebih berat. Ya, kenapa? Karena kalau dia mengalami dehidrasi bisa saja
dia mengalami gagal ya, kegagalan sirkulasi atau masuk ke dalam shock. Jadi hati-hati ya Teh ya. Jadi infeksi septik itu atau shock septik itu bukan hanya karena kuman, bisa saja dia karena dehidrasi ya, sehingga dia menyebabkan misalkan infeksinya, dia mengalami misalkan infeksi dengan kondisi misalkan hemopolemik ya. Ini ya, suhu basal kebutuhannya adalah 2000 mili per 24 jam. Jadi seperti gini Teh, kebutuhan minum berapa sih manusia itu? Minimal kita minum harus 2 liter. Kenapa 2 liter? Karena suhu basal ya, suhu dasar untuk memenuhi proses metabolisme itu kita membutuhkan 2000 cc. Ya, bukan 2000 liter ya, 2000 cc. Nah, kalau terjadi peningkatan suhu 1 derajat Celcius, maka kebutuhan cairannya itu meningkat 500 mili. Ya. Jadi Teteh kalau misalkan ada pasien yang mengalami peningkatan suhu, yang normal itu kan suhu itu 37,5 ya. 36 sampai 37,5. Ada pasien datang kepada kita, dia suhunya misalkan udah 38,5. Kalau 38,5 berarti terjadi peningkatan suhu 1 derajat Celcius gitu ya. Kenapa? Karena yang normal itu dari 36 sampai 36,5. Nah, berarti dia membutuhkan cairan tambahannya adalah 500 mili. Jadi Teteh harus memberikan cairan. Ya. Ini kan sebetulnya pengelolaan umum ya Teh ya. Jadi kalau Teteh panas aja, sebelum kita tahu bahwa dia infeksi, jangan diberikan antibiotik. Tapi kita banyak minum aja dulu. Ya, kalau dia bukan karena infeksi, dengan banyak minum dia akan terhidrasi dengan baik. Dan kalaupun dia infeksi, ya, karena hidrasinya bagus, maka si jaringan itu juga akan bagus, gitu logikanya. Nah, ini ya yang perlu kita perhatikan Teteh-teteh pada saat kita menemukan pasien-pasien dengan kondisi tadi ya, peningkatan suhu lebih dari 2 sampai 10 hari. Bentar, aduh, ngantuk ya. Nah, ini gejala yang biasanya kita peroleh. Bentar. Yang mengalami ini ya, metritis. Nah, ini ya, Teteh dihafalin ini. Kalau dia mengalami metritis, biasanya dia nyeri perut bagian bawah. Loheanya purulen. Apa lohea purulen itu? Loheanya hitam, kental. Ya, kental dan berbau. Maaf gitu ya. Teteh pernah melihat pus, nanah. Pus itu nanah ya Teh ya. Maaf gitu ya, bukan jorok. Nanah. Maaf gitu. Teteh kalau lagi pilek maaf banget. Maaf gitu ya. Ingusnya sampai hijau kental. Itu seperti itu Teh. Ya, dikatakan purulen. Jadi purulen itu kalau kita bicara lohea itu kan cair. Meskipun merah, meskipun warnanya misalkan bening, kan cair. Tapi kalau yang namanya purulen itu kental, kayak susu SKM. Ya, susu kental manis, bukan susu sebetulnya kan itu gula ya. Kemudian uterusnya tegang. Ya, dan subinvolusi. Jadi kita salah satu tanda dari infeksi itu adalah terjadinya subinvolusi. Ya. Nah, ini masuk ke dalam metritis atau endometritis atau endomyometritis. Ya, kalau metritis berarti itu sampai ke metrium. Ya. Kalau endo berarti dia masuk ke dalam endo itu bagian dalam. Ya. Kalau endomyometritis ya, selain dia kena pada bagian ya endometrium, tetapi juga dia masuk ke dalam mio atau ke dalam lapisan dari uterus bagian otot ya. Jadi perut bagian bawah, pembesaran perut bagian bawah, demam terus-menerus, ini abses. Ya. Abses pelvik. Nah, nyeri perut bagian bawah, bising usus tidak ada, itu adalah peritonitis. Jadi Teteh hati-hati, ada pasien panas sekali. Kita periksa bising ususnya negatif, tidak ada bising usus. Ya, itu adalah peritonitis. Dan biasanya Teteh ya, itu Teteh kalau saya dulu waktu dinas di rumah sakit ya,
ada pasien yang peritonitis. Ya, peri itu kan luar. Tonus itu peritoneum. Tonium itu adalah dinding perut. Ya, jadi peritonitis itu adalah dia infeksi pada jaringan atas dari peritoneum, gitu ya. Nah, pada saat kita pegang si perut itu tegang teh, tegang kayak papan, ya. Makanya disebut rebound tenderness. Rebound tenderness itu adalah dia tegang seperti papan, ya. Anoreksia atau tidak mau makan bahkan muntah. Maaf gitu ya, muntahnya bisa sampai feses. Jadi muntahnya sampai feses, ya. Nah, itu dia peritonitis. Tapi kalau misalkan ada dia nyeri payudara, tegang, itu bendungan pada payudara. Nah, ini teteh lihat ya. Kalau dia nyeri payudara dan tegang, terjadi jadi misalkan gini, datang seorang pasien, dia mengalami nyeri payudara. Pada saat pemeriksaan payudaranya tegang, ya. Dia kalau dia nyerinya pada 3 sampai 5 hari itu jawabannya adalah bendungan ASI. Harus paham ya. Tapi kalau gini nih, ada seorang ibu ya mengalami panas atau demam, ya payudaranya tegang, ya bengkak, kemudian ada nyeri, ya terjadi pada 3 sampai 4, itu namanya mastitis. Udah bilang Kak si budakna udah bisa boleh udah bilang Kak budakna. Jadi tukeran bisa. Nah, itu ya. Maaf ya teh ada gangguan sedikit. Nah, ini abses ya. Nah, teteh jadi teteh dari sini teh. Ya. Teteh nanti kalau dikasih soal teteh bacanya dari sini. Kalau misalkan dia disuria itu dis itu adalah sakit ya. Uria itu adalah kencing. Berarti sakit pada saat kencing. Ini biasanya infeksi pada traktus urinaria ya. Pasti itu Kak. Iya, kamarnya kumaha Kak? Kamaya atau ada? Nyeri dan tegang ya pada daerah pinggang. Ya, nyeri supra pubik ini nih. Nah, ini ya teh ya. Ini. Jadi teteh kalau ada nyeri pada luka atau irisan pada luka ya, kemudian ada tegang, indurasi itu apa? Indurasi itu kayak apa? Keras gitu teh. Ya, ini luka, ini keras. Tadi samping luka keras itu adalah indurasi namanya ya itu. Nah, ini biasanya ada selulitis ya. Biasanya terjadi pada daerah misalkan perineal atau abdomen gitu ya. Kalau luka yang mengeras, nah kalau abses biasanya si lukanya teas gitu teh. Kenapa? Karena kalau keras itu karena dia belum pecah gitu, apa belum terjadi pematangan, jadi keras seperti itu, ya. Kemudian kalau misalkan sorry sorry, ini trombiosis vena, nah ini biasanya tegang. Jadi teteh, jadi nanti Anda ya, saya harapkan teman-teman pada saat Anda di rumah sakit gitu ya, ada pasien yang aneh-aneh itu kasih tahu temennya gitu ya. Kan sekarang mah tidak boleh dipoto ya. Kalaupun itu jangan di blow up ya foto-fotonya supaya tahu teh. Jadi contohnya ini nih, tromboplebitis pada pena atau deep pena tromboplebitis. Ya kalau teteh pernah melihat yang orang yang tromboplebitis ya teh ya, si kakinya itu sebentar, nah ya itu kedap ya. Tah, maaf, tah lagi. Ini tegang teh pada otot kaki.
Jadi otot kaki itu kalau kita pegang itu seperti ini. Kalau teteh megang apa seperti apa tuh tali itu teh. Aduh namanya. Ada panti pepoyan teh apa sih panti jemuran teh? Ya, tegang seperti itu teh. Ya, kerabanya. Kemudian biasanya ada komplikasi pada paru, ginjal, persendian ya karena ini kan masuk ke dalam pena ya. Nah, ini seperti itu. Nah, ini sebetulnya paling berbahaya trombosis pena itu atau deep pen trombosis. Ya, itu adalah berbahaya dan itu sudah berat sebetulnya. Kenapa? Karena infeksinya dia sudah sampai ke pena ya. Kemudian pneumonia. Nah, kalau pneumonia itu kan sebetulnya penyakit pada pernapasan ya Teh ya. Jadi kalau ada pasien gitu ya, dia terjadi peningkatan suhu, batuk, batuk gitu ya, peningkatan frekuensi napas, napasnya lebih sering. Kemudian pada saat pemeriksaan kita menemukan maaf gitu ya, keluar dahak, sukar bernapas atau nyeri dada gitu ya dan kerongkongannya terasa penuh. Ini kemungkinan pneumonia ya. Kalau pneumonia itu bukan infeksi masa nifas ya Teh ya. Tapi kalau misalnya ini nih, malaria, tifoid, hepatitis, biasanya ada pembesaran liver. Ya, ada pembesaran limfe, kemudian ada jandis ya atau kuning, ada nyeri epigastrium. Nah, Teteh hati-hati karena saya pernah mendapatkan ya Teh ya, ada pasien postpartum, dia berapa hari ya? Itu masih di 10 hari pertama. Dia suhunya sampai kalau kayak malaria, tifoid itu suhunya hiperpereksia ya. Kalau hiperpereksia itu dia di atas 39. Ya, dia panas sekali. Ternyata apa yang terjadi? Dia mengalami tifoid. Ya, karena mungkin di daerah ya disangkanya dia misalkan karena panas biasa, akhirnya dia perforasi sampai meninggal. Itu ada teh yang seperti itu. Ya. Jadi kita harus hati-hati. Ya, maka bidan itu adalah harus cerdas, harus tahu ya. Sehingga kalau ada gejala yang tidak normal, kita bisa melakukan tindakan segera. Nah, ini ya. Naon iya teh. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah infeksi pada kulit atau infeksi luka, sorry, bukan pada kulit. Ya, sebelum selanjutnya ada yang ditanyakan tidak Teh terkait dengan infeksi yang sudah disampaikan tadi? Ya ini ya infeksi luka pasca salin. Ini ya fakta mengenai kulit. Jadi kulit sebagai barier ya. Jadi Anda tahu ya Teh ya bahwa kulit itu adalah sebagai barier atau pelindung. Anda kebayang kalau tubuh kita tidak ada kulit ya. Jangankan gitu, teteh jatuh gitu ya, terpeleset. Kulitnya nyenglet, apa kulit nyenglet itu ya, kulitnya terkelupas gitu ya. Anda kebayang kan jaringan yang tidak ditutup dengan kulit itu kan pasti sakit, perih gitu kan ya. Nah, jadi dan kulit ini dikatakan sebagai barier atau perlindungan karena dia juga akan mencegah terjadinya kuman masuk ke dalam tubuh. Ya. Nah, kemudian kita lihat kulit itu adalah organ terbesar di dalam tubuh. Ya. Jadi kulit itu adalah organ yang terbesar di dalam tubuh. Kenapa? Karena semua jaringan ya. Kulit terdiri dari tiga, ada epidermis, epi itu adalah atas, dermis ya itu kulit, ada bagian dermis ya bagian tengahnya dan ada bagian subcutaneus. Sub itu bawah, cutan itu adalah kulit. Ya, dia di bawah kulit ya. Epidermis tadi lapisan terluar, ini tipis seperti garis pensil ya. Jadi kita lihat kan ini bagian terluar. Kemudian mengalami regenerasi secara konstan. Kulit itu mengalami regenerasi ya Teh ya. Nah, kemudian melanin itu adalah yang memberikan pigmen pada warna kulit dan berfungsi sebagai pelindung kulit dari sinar UV. Ya. Jadi melanin ini yang melindungi dia supaya kita terhindar dari misalkan sinar UV. Ya. Dermis tadi terletak di bawah kulit dan 90% dari kulit itu adalah dermis. Jaringan subcutanus itu adalah yang bagian terdalam, di situ terdapat banyak pembuluh darah gitu ya. Teteh pada saat nyuntik itu sampai ke subcutaneous ya.
melindungi organ-organ dan mengandung saraf sensasi dingin nyeri. Ya, ini. Nah, ini coba Teteh lihat lagi ya. Ini adalah jaringan kulit ya. Ini adalah epidermis, ini adalah dermis, dan ini adalah hipodermis. Bawah ya, dermis kulit. Ini adalah epidermis. Ini adalah jaringan-jaringannya. Coba Anda pelajari ya. Kulit tubuh kita itu unik gitu ya. Ada hair, ada rambutnya ya. Kemudian ada dermal papilarnya, papila dermalnya. Ini ada pembuluh-pembuluh darah. Nah, lapisan epidermis ini lapisan yang paling luar. Nah, ini ya dikatakan stratum spinosum. Ya, stratum spinosum itu adalah yang paling luar dan biasanya dia mengalami regenerasi. Teteh papanasan atau teteh ke laut kepanasan gitu ya. Dia mengelupas. Nah, ini ya stratum spinosum. Nah, ini silahkan ya Anda mungkin sudah belajar ya di mata kuliah anatomi. Superficial itu adalah bagian luar, bagian deep itu adalah bagian dalam. Ya, ini stratum corneum merupakan lapisan yang hidrofobik karena dia mengandung cairan ya yang terdiri dari sel-sel mati. Nah, ini lapisan dermis. Jadi kalau kita lihat lapisan dermis, nah ini ya, kalau epidermis itu kan bagian atas ya. Pokoknya ingat epi itu adalah paling luar ya. Misalkan epikanthus itu ini tuh ujung ya, ujung dari hidung gitu kan ya, ujung dari epikanthus. Nah, ini dermis. Dermis ini dia ada kolagen, ada blood vessel atau pembuluh darah, ada elastin ya yang menyebabkan otot-otot itu elastis ya, bagian kulit itu elastis dan ada fibroblast ya. Sedangkan bagian bawah ini adalah tisu adiposa. Jadi ini adalah sebetulnya lemak gitu ya. Ini. Nah, kemudian protein dan fungsi struktur pendukungnya. Jadi ada fibroblast berfungsi untuk sintesis kolagen ya. Protein yang bisa memanjang atau memendek itu adalah elastin dan hyaluronic acid itu mempengaruhi turgor kulit. Ya, Teteh mungkin sudah belajar ya Teh ya. Sekarang kan lagi musim-musimnya misalkan apa sih? Face care ya Teh ya. Perawatan muka gitu ya. Perawatan muka misalkan oh iya ada hyaluronic acid. Nah, itu sebetulnya hyaluronic acid itu adalah untuk mempengaruhi turgor kulit. Jadi menjaga elastisitas ya. Nah, itu adalah ini lapisan subkutisnya atau hipodermi ya. Kita lihat lagi ini adalah bagian connecting fibros. Ini adalah fat reservoir dan ini adalah hydromystic coat layernya. Nah, tadi disampaikan fungsi kulit itu apa? Sebagai proteksi. Dan kulit itu nanti akan mengeluarkan keringat ya. Sebagai indera perasa mengatur suhu gitu ya. Maaf gitu. Orang yang besar ya yang gemuk biasanya dia lebih kuat menahan dingin dibandingkan dengan orang yang misalkan ini ya begang gitu ya. Sebagai pengaturan suhu tubuh tadi ya, makanya seperti itu. Jadi kalau orang yang kulitnya tebal itu dia lebih pintar untuk mengatur suhu. Pembentukan pigmen atau pigmentasi dan pembentukan vitamin D. Jadi vitamin D itu dibentuk di kulit ya. Nah, kalau kita bicara luka, luka pada daerah misalkan genital atau luka pada daerah bekas persalinan, ya sebetulnya pada saat kita bicara luka, luka itu apa sih artinya? Luka itu adalah gangguan kontinuitas. Apa kontinuitas sambungan jaringan? Atau terjadinya perpisahan jaringan yang semula dari normal. Ya, itu namanya luka. Luka itu ada dua teh. Ada close wound ya atau luka tertutup dan ada open wound. Ya. Kalau open wound itu terjadi hubungan antara luka dengan bagian dalam dan dengan bagian luar. Contohnya, maaf gitu ya, Teteh jatuh sampai robek tuh. Misalkan pada daerah kaki. Ya, itu sampai kelihatan tuh otot-ototnya berarti itu open wound. Ya. Teteh mungkin nanti mendengar ada namanya wonder care. Wound care itu adalah perawatan luka, ya. Nah, luka tertutup itu adalah close wound. Jadi dia lukanya itu dia berada di dalam, ya.
Pada saat kita raba dia tidak ada luka, tidak ada robekan. Tapi kelihatan di sini biru-biru, memar. Nah, itu ya, itu adalah luka tertutup. Sedangkan kalau open wound, dia tadi kayak tersirat, ini jadi kelihatan luka bahkan sampai berdarah-darah. Nah, itu ya perbedaannya. Nah, ini klasifikasinya. Kalau kita lihat ya tipe wound atau tipe luka ya, acute wound dan chronic wound. Ya. Kalau akut berarti dia terjadi dalam 8 sampai 12 minggu. Ya. Kemudian biasanya terjadi karena penyebabnya surgery atau karena terjadinya misalkan operasi gitu ya, karena radiasi, karena elektrik, karena chemical gitu ya. Tapi kalau chronic wound itu biasanya terjadinya lebih dari 12 minggu ya. Biasanya terjadi apa? Terjadinya karena luka ya, luka atau pembusukan dari diabetes. Misalkan pasien mengalami diabetes ya, karena diabetes penyembuhan lukanya kan susah ya teh ya. Akhirnya dia menjadi misalkan luka yang menahun ya. Makanya dia disebut chronic wound ya, atau tumor. Tumor itu dia masuk ke dalam chronic wound ya. Kenapa? Karena dia biasanya lebih lama terjadi. Ini ya, jenis dan penyebab luka tadi bagaimana mekanisme luka ini menurut eMedicine 2014. Jadi pertama itu akan terjadi inflamasi atau peradangan. Nanti ada abrasi superficial atau abrasi dalam, kemudian ada luka tusukan, luka gigitan, dan luka akibat penekanan. Contohnya apa? Misalkan teteh nanti lihat ya di rumah sakit, ada pasien yang misalkan tidak sadar-sadar tuh, dia tidur terlentang. Ya, karena jaringan misalkan daerah bokongnya dia tidur terlentang terus-menerus, maka di situ dia akan mengalami ulkus atau pembusukan ya, ulkus atau pembusukan. Bahkan kalau pada pasien-pasien yang diabetes gitu ya, karena dia mengalami luka gitu ya, luka akibat dari penyembuhan yang tidak sembuh-sembuh, nah itu dikatakan ulkus diabetikum ya. Dan juga yang selanjutnya adalah ada luka bakar ya, atau kombus ya. Kombustio itu adalah luka bakar ya. Nah, ini patofisiologi penyembuhan. Kita lihat ya. Ini adalah excessive scarring. Nah, ini yang normal ya teh ya. Jadi pada saat terjadi luka ya, itu maka ada yang namanya tadi ada proses inflamasi. Ya. Proses inflamasi ini dia di sini akan dikeluarkannya ada platelet, ada makropah. Jadi kuman-kuman yang yang jahat itu dimakan gitu ya oleh si sel darah putih ya. Ada neutrofil, ada monosit, dan ada limfosit ya. Kemudian setelah dia tahap inflamasi, tahap selanjutnya adalah proliferasi sel. Apa proliferasi sel? Berarti pertumbuhan jaringan ya. Menjadi misalkan bertambahnya fibroblastis. Fibroblastis itu adalah jaringan sel-sel ya, sel-sel yang muda ya. Itu namanya fibroblast. Kemudian keratinostes, kemudian ada endothelial sel. Nah, setelah dia mengalami perbanyakan sel-selnya bertambah banyak kan dia penyembuhan ya teh ya. Masuk ke tahap 3 yaitu matrix remodeling. Jadi matrix remodeling itu dia akan mengikuti bentuk dari lukanya. Nah, kok bisa Bu? Saya luka misalkan jatuh, kok saya bisa keloid? Berarti dia sebetulnya fase remodeling dia mengalami pertumbuhan yang berlebihan gitu kan ya. Karena kayak apa, keloid itu kan sebetulnya itu ini ya teh ya, genetik. Artinya kalau teteh punya apa bakat tadi ya misalkan keloid, itu hati-hati teteh. Karena teteh pada saat luka pasti mengalami keloid ya. Jadi ini ya teh ya, ini gambaran bagaimana proses penyembuhan luka. Misalkan kita ada mengalami injury ya, atau ada mengalami kerusakan, atau teteh misalkan ada yang tertusuk atau ini ya ini oleh misalkan gunting gitu ya. Maka pada saat terjadi luka, ini kan luka itu berarti ada putus jaringan ya teh ya. Nah, pada saat ada putus jaringan tadi kan ada inflamasi, ada makropah, dia dimakan tuh kuman-kumannya karena bisa menyebabkan infeksi. Setelah ini maka terjadi koagulasi. Nah, kita lihat
Pada saat terjadi koagulasi, tubuh ini pinter teh. Pada saat ada luka, maka dia mengalami koagulasi. Koagulasi itu adalah apa? Ya, mengental atau ini bertambah banyak ya koagulasi. Jadi dia mulai penyembuhan luka. Nah, baru dalam 24 jam pertama ini mengalami early inflamasi. Makanya kenapa Teteh? Kalau kita punya luka, misalkan Teteh setelah dioperasi atau ada pasien ya setelah operasi SC, tidak boleh dibuka pada hari pertama. Kenapa? Karena dia sedang proses Teh. Sedang proses koagulasi dan early inflamasi. Kalau kita misalkan lukanya kita buka, karena kan di plester misalnya, kita buka lukanya, maka nanti si koagulasinya akan tertarik teh. Ya, di situ nanti akan mengalami gangguan penyembuhan luka. Nah, makanya kenapa luka itu misalkan tidak boleh dibuka minimal selama 3 hari. Ya. Nah, baru nanti pada 48 jam pertama terjadi late inflamasi. Ya, pada 72 jam ini proliferasi. Lihat teh, jaringan yang tadinya gede gini pada saat tahap proliferasi pada 72 hari nih, dia mulai ini teh, mulai menyatu. Jadi jaringan-jaringan itu mulai mendekat, ya. Dan di akhir bulan ini baru dia terjadi remodeling, ya. Jadi paham ya teh ya? Kalau kita ada luka, pasien post-op, maka tidak boleh dibuka dulu selama 3 hari. Kenapa? Karena dia sedang proses penyembuhan luka. Pada saat dia di plester, kemudian kita buka plesternya, maka di situ akan ada jaringan yang lepas. Sedangkan dia sedang proses injury, koagulasi, early inflammation, late inflammation, dan proliferasi. Proliferasi itu adalah proses pertambahan pembuluh darah sumber jaringan-jaringan bertambah banyak. Nah, baru ke remodeling. Ya, kalau remodeling berarti dia mengikuti bentuk dari luka yang teteh. Teteh punya luka nih, misalkan karena tertusuk atau teriris oleh apa sih namanya pisau. Ya, coba teteh lihat, lukanya kan tidak ngajendul, tidak jadi misalkan tangan itu jadi apa? Jadi kayak ada tanduknya kan enggak. Tapi dia lukanya itu mengikuti bentuk yang normal, itu namanya remodeling. Ini ya, jika sintesis kolagen pada fase proliferasi berlebihan atau degradasi kolagen, maka pada fase remodeling itu akan lemah sehingga menyebabkan skar. Kok kenapa ya saya misalkan punya luka, lukanya misalkan jerawat, maaf gitu ya. Kok luka saya jadi bopeng-bopeng misalkan ya. Kalau di sini kan ini jaringan ini ya, jaringan yang sensitif ya. Atau misalkan teteh tadi ada luka, teteh jatuh tuh. Jatuh misalkan kemudian ada lukanya agak dalam. Ternyata setelah teteh sembuh, lukanya tidak rata. Nah, berarti di situ ada remodeling yang lemah sehingga menimbulkan skar ya. Nah, ini faktor yang dapat mempengaruhi dalam penyembuhan luka, infeksi. Kalau infeksi, maka semakin berisiko susah sembuh. Isemi atau kekurangan ini ya oksigen, udim atau tekanan pada jaringan, kemudian ada benda asing. Nah, ini ya. Jadi ini yang akan menghambat penyembuhan luka ya. Sedangkan faktor yang mempengaruhi penyembuhan luka secara sistemik usia. Usia semakin tua, semakin susah. Usia semakin mudah sembuh. Ya, contohnya, ya kalau saya pernah dapat baca bahwa kalau bayi mengalami luka dibiarkan saja dia bisa sembuh gitu, tapi tidak bisa seperti itu ya, tetap harus dirawat. Hormon seks. Jadi hormon itu berpengaruh. Stres, penyakit, obesitas. Kalau obesitas cenderung lebih sembuhnya lama. Ya, sok teteh punya luka, obesitas terlalu berlebihan, pasti itu penyembuhannya agak lama. Obat-obatan, alkohol dan perokok, nutrisi, defisiensi sistem imun. Aduh, maaf ya ngantuk. Kenapa tata laksana luka tadi ya ada luka akut, ya ada luka kronis. Nah, kita bisa melihat ya tata laksana luka itu bisa karena bakteri. Kalau dia karena bakteri, oh gampang. Tinggal diobatan pakai antibakteri. Kita coba dilihat. Kalau dia karena bakteri, nah ini pasti ada pus. Ini nanah, ya.
Dan biasanya kalau nanahnya tidak dibersihkan ini bisa berwarna kehitaman. Ya, tapi hati-hati. Saya dulu kan karena saya dari perawat ya. Saya dulu kalau dinas di ruangan ruangan laki-laki gitu ya. Dia misalkan kebakar gitu ya, Teh ya. Bakarnya misalkan sampai berapa persen dari bagian tubuh. Nah, ini kalau yang kayak gini itu sebetulnya bagus deh, yang merah-merah kayak gini. Tapi kalau yang seperti ini itu hati-hati. Kenapa? Dia itu seperti kering ya, Teh ya. Tapi pada saat dibuka di sini di dalamnya itu masih basah, ya. Jadi itu. Nah, ini kalau ini nekrosis, kalau nekrosis dia kematian jaringan. Kalau ini dia infeksi ya, makanya ada nanah. Nah, pus ini adalah jaringan ya yang dalam tanda kutip gitu ya, tidak berfungsi karena dia mengalami kerusakan karena bakteri, ya. Kalau eksudat itu produksi absorptif. Misalkan teteh namanya phlegmon. Phlegmon itu contohnya, maaf gitu ya. Teteh punya luka nih di daerah leher. Di daerah leher itu kan ada leher nih. Coba teteh raba leher teteh. Itu kan ada bagian seolah-olah kantung ya teh ya. Nah, kalau dia lukanya dia ngejendul di sini itu namanya phlegmon. Ya. Jadi teteh ngejendul tapi di kieu-kieu teh nyoy-nyoyan. Kenapa? Karena si cairan atau si pusnya dia masuk ke dalam kantung yang kosong. Karena di sini kan ada kantung kosong. Ya. Nah, itu yang namanya produk absorptif atau eksudat. Nah, ini ya. Ini adalah contoh necrotic wound itu adalah kematian jaringan. Ya, ini black necrotic. Jadi ini mengalami kematian jaringan. Nah, teteh harus dilihat, ya. Kalau ada luka yang seperti ini harusnya dibuang, teh. Ya. Tapi hati-hati ya dibuangnya, jangan sampai dibuang itu nanti bisa perdarahan. Jadi kita harus dipastikan ini harus dibuang. Kenapa? Karena dia mengalami kematian. Ini green ya atau infected wound. Ini mengalami infeksi. Pokoknya teteh harus tahu aja. Kalau tandanya infeksi ini ada nanah-nanahnya. Ya. Ini sogly wound, ini adalah yellow, jadi dia kekuning-kuningan. Teteh pernah mungkin ya, nanti teteh real ya, nanti teteh bisa ngelihat ada bekas luka gitu, ya. Kalau yang bagus itu kayak gini teh, ini warna kemerahan, berarti kemerahan ini sudah mulai tumbuh jaringan, ya. Tapi kalau seperti ini dia belum tumbuh jaringan, tapi di atasnya justru dia ada sloggy wound atau yellow ini, ya seperti nanah tapi seperti mengering, ya. Itu sebetulnya jaringan. Nah, ini kalau red itu adalah proses granulasi. Kalau proses granulasi berarti si jaringan itu sudah mulai penyembuhan, ya. Jadi kalau berwarna merah ini berarti sebetulnya benar, bagus gitu. Kenapa? Dia berarti ada proses granulasi. Berarti di sini peredaran dan fungsinya bagus ya. Ini adalah epithelialized wound. Nih, sudah mulai teh tumbuh. Nanti kan gini ya. Udah kayak gini nanti jaringan itu tumbuh nih, maju nih, misalkan dari sini, nanti maju, nah kan ini sama, ya ini dari sini nih ada luka terus maju, nanti dia ini jaringan baru nih, ya. Nah itu adalah epithelializing wound, ya. Nah sedangkan infeksi luka perineal atau luka abdominal itu disebabkan karena kurang bersih atau tindakan pencegahan infeksi yang kurang baik, ya. Saya pernah dinas di rumah sakit, di satu rumah sakit itu dapat diprediksi teh persalinan SC banyak, pasti aja ada pasien yang mengalami infeksi, ya. Jadi wound care. Jadi tadi kalau ada mendengar wound care, wound itu kan luka, care itu adalah perawatan luka ya. Teteh pernah lihat mungkin perawat menerima wound care gitu ya. Jadi perawatan luka itu ya namanya wound care-nya kan warna kerennya gitu. Nah, ini ya disebabkan karena infeksi atau pencegahan kurang baik, ya. Nah, kemudian apalagi pada perempuan maaf gitu ya, yang gendut. Di SC-nya dia melintang. Kalau SC-nya seperti ini, lipatannya kan ketutup sama lipatan, teh. Nah, itu juga hati-hati ya. Biasanya beresiko terjadi mengalami luka yang tidak sembuh ya. Wound abscess, wound serum, wound hematum. Jadi wound abscess itu berarti dia ada luka abscess. Wound serum berarti dia berisi serum. Wound hematum luka tapi di dalamnya ada hematum atau perdarahan, ya. Nah, ada wound cellulitis didapat pada eritem dan udim meluas dari tempat infeksi. Nah, ini ya.
Kalau didapatkan pus pada luka, jadi teteh misalkan ada pasien di pos operasi, kita lihat nih, ada nanah ya. Nah, itu bukan berarti tiba-tiba buka jahitan ya teh ya. Biasanya yang saya punya pengalaman ya, pasien-pasien yang mengalami infeksi gitu ya. Karena saya beberapa kali merawat di rumah sakit dan beberapa kali ada pasien yang pos ST datang ke tempat saya dengan kejadian infeksi gitu ya. Apa yang kita lakukan sebenarnya tidak langsung dibuka jahitan. Biasanya sama dokter itu dirawat dulu. Nanti dilihat gitu ya. Kalau jaringannya mengalami kematian dan tidak mungkin ini, biasanya mungkin aja bisa dibuka jahitan ya. Daerah jahitan yang terinfeksi itu biasanya dihilangkan atau dilakukan debridement. Nah, ini istilah ya teh ya. Debridement itu adalah pembersihan, debridement namanya ya. Bila infeksinya sedikit tidak perlu antibiotik, tapi bila infeksinya relatif superficial atau dia kelihatan dari atas, biasanya diberikan ampicillin 500 mg secara oral dan metronidazole ya. Bila infeksi luka abdominalnya biasanya diberikan penisilin ya, atau kalau yang sekarang itu adalah ampicillin ditambah dengan gentamisin ya. Kalau ampicillin tadi gram positif gram negatif, kalau gentamisin itu dia sebagai pembunuh kuman golongan Staphylococcus, Diplococcus gitu ya. Teteh bisa ngelihat kalau ada pasien yang mengalami nanah-nanah, biasanya ada nanah, ada fus, itu bisa diberikan gentamisin ya. Diberikan metronidazole juga mencegah terjadinya infeksi karena kuman anaerob ya. Nah, kapan diberikan antibiotik? Jadi antibiotik pada pasien-pasien yang infeksi ya, sebelum turunnya suhunya turun dalam 24 jam pertama terus diberikan. Ya, jadi misalkan pasien nih sudah dirawat 2 hari terjadi penurunan suhunya. Ya. Nah, kalau misalkan suhunya baru menurun hari ini, jangan diberhentikan antibiotiknya teh. Tapi kita tunggu sampai 24 jam. Kalau setelah suhu turun, berikan antibiotik sampai 24 jam. Kenapa? Nanti bisa dia yang namanya kuat terhadap resisten terhadap antibiotik. Ya. Jadi kalau sudah suhunya turun, kita stop. Padahal si kuman itu mulai relief. Kalau kita stop antibiotik, dia bisa bangun lagi, teh hidup lagi gitu ya. Nah, itu harus hati-hati. Berikan nasihat kebersihan dan pemakaian pembalut yang bersih dan sering ganti ya. Terakhir, infeksi yang paling berbahaya adalah tromboflebitis. Apa tromboflebitis? Adalah infeksi nipah yang paling sering karena adanya perluasan ya, atau invasif dari mikroorganisme patogen yang masuk ke dalam aliran darah. Jadi si kuman itu masuk ke dalam aliran darah ya, maka dikatakan tromboflebitis ya. Klasifikasi tromboflebitis, pelvio itu pelvic, tromboflebitis adalah bagian trombosit bagian kaki bawah. Ada tromboflebitis femoralis. Jadi dia infeksinya karena misalkan infeksi dari ini ya, dari perut ya. Nah, infeksinya itu dia hanya sampai femoralis ya. Tapi kalau pelvio tromboflebitis dia sampai ke pelvic. Ini ya tanda-tanda pelvio tromboflebitis, biasanya nyeri ya, kemudian ada perut bagian bawah ya nyeri atau perut samping, dan biasanya timbul pada hari kedua sampai 3 masa nifas dengan atau tanpa panas. Penderita tampak sakit berat. Jadi teteh kalau ada yang melihat pelvio tromboflebitis gitu ya, pemeriksaan lain itu tidak signifikan, tetapi kelihatan pasien itu maaf gitu ya, seperti mau sekarat gitu. Nah, itu hati-hati ya, itu karena bahaya. Karena kalau plebitis itu kan dia sudah masuk ke dalam pembuluh darah ya. Menggigil berulang kali ya, biasanya terjadi 30 sampai 40 menit dengan interval hanya beberapa jam saja. Jadi sering. Dan kalau kita cek pada saat misalkan pasien itu mengalami menggigil, kita cek suhunya, pasti dia mengalami peningkatan ya. Suhu badannya turun naik 36, 38. Jadi naiknya itu drastis 36
ya, naik jadi 39, turun jadi, nah itu berarti sudah tidak benar sistem termoregulasinya. Dan pelviotrombophlebitis itu ya penyakit yang berlangsung selama 1 sampai 3 bulan. Jadi kalau pelviotrombophlebitis dia sudah masuk ke pelvic thrombophlebosis ya. Nah, gambarannya biasanya leukositosis atau leukositnya terlalu tinggi ya. Kemudian bahkan di sini pada saat kita cek ada endotoksin yang menyebar ke dalam sirkulasi. Ya, jadi kumannya itu sudah menyebar di dalam pembuluh darah, gitu ya. Kultur darah, jadi darahnya nanti dikultur, nah diambil pada saat yang tepat sebelum mulainya, misalkan, maaf, sebelum mulainya menggigil. Jadi kalau di rumah sakit ya, jadi seperti ini teh, seperti penyakit malaria. Penyakit malaria itu si darahnya itu dikultur pada saat si pasien menggigil. Nah ini pun sama teh. Kalau pelviotrombophlebitis, jadi diambil darahnya itu saat dia mengalami tadi ya menggigil tadi. Kalau menggigil itu menunjukkan bahwa kondisi tubuhnya tidak baik-baik saja. Nah, ini pelviotrombophlebitis pada pemeriksaan biasanya hampir tidak ditemukan ya permasalahannya, tapi pada saat kita cek pada pena oparika itu kita sulit melakukan pemeriksaan. Komplikasi kalau trombophlebitis ya paru-paru ya, karena dia sebetulnya sudah masuk ke dalam mendekati paru-paru ya. Kemudian infak, abses, pneumonia, komplikasi pada ginjal ya, biasanya nyeri mendadak yang diikuti dengan protein urin, dan komplikasi pada persendian, mata ataupun jaringan subkutan. Penanganannya apa? Rawat inap. Nanti biasanya pasien dilakukan tirah baling ya untuk menjaga pulmona emboli. Jadi kita harus hati-hati gini. Untuk mencegah terjadinya emboli, si pasien itu harus melakukan early ambulasi. Gitu ya. Tapi kalau dia sudah mengalami trombophlebitis harus diistirahatkan, justru tidak boleh banyak bergerak. Kenapa? Pada saat banyak bergerak, nanti trombosisnya dia bisa cepat dia masuk ke dalam jantung atau paru-paru. Ya, pemberian terapi medik dengan antibiotik dan heparin. Kenapa heparin? Karena heparin itu kalau misalkan dia ada trombophlebitis berarti ada benda asing ke dalam pena. Ya, pada saat ada benda asing, tubuh ini ya untuk mengeluarkan benda asing itu adalah dengan terjadinya apa? Terjadinya misalkan pengeluaran dari apa tadi? Zat pembekuan darah, ya. Nah, ini salah satunya adalah untuk membantu pembekuan darah tadi, ya. Terapi operatif biasanya dilakukan pengikatan pada vena cava inferior dan vena cava ovarium. Vena cava inferior adalah yang memperdarahi bagian uterus, ya. Jadi vena oparica juga sama. Nah, ini ya trombophlebitis femoralis biasanya keadaan umumnya baik, suhunya subfebris atau di bawah 38 derajat Celcius selama 7 sampai 10 hari, kemudian suhunya akan mendadak naik kira-kira pada hari ke-10 sampai 20. Jadi teteh hati-hati kalau ada pasien terjadi fluktuasi suhu dan biasanya terjadi pada beberapa hari, puluhan hari ya, lebih dari 10 hari. Nah, itu kemungkinan dia trombofemoralis ya. Dan biasanya menggigil ya. Ciri khasnya menggigil dan kakinya itu kaku teh. Ya, seperti ada tambang. Kalau kita periksa itu seperti ada tambang ya. Nah, ini trombophlebitis ciri hebat pada lipat paha dan lipatan paha ya, dan pada pahanya sendiri. Kemudian reflektorik ya, biasanya spasme ya sehingga kaki itu menjadi bengkak, tegang dan putih. Jadi Anda kalau misalkan di minta untuk bentar ya. Ini harus hati-hati. Kemudian nyeri pada betis biasanya terjadi spontan atau dengan memijit, atau teteh melakukan pemeriksa tanda Homan ya. Ada dua ya, tanda Homan dan perawatan Hopman. Kalau Hopman perawatan payudara, tapi kalau Homan itu untuk melakukan pemeriksaan apakah ada mengalami trombophlebitis atau tidak. Dengan cara apa?
Kan kakinya ini kan ya teh ditekuk, apakah sakit atau tidak. Penanganannya apa? Jadi pada saat tromboflebitis kaki ditinggikan. Ya, kaki ditinggikan untuk mengurangi udim, lakukan kompres pada kaki ya karena dia kan mengalami peregangan. Kemudian setelah mobilisasi, setelah bergerak, kakinya tetap dibalut elastis. Jadi harus tetap dibalut. Kenapa? Karena itu untuk mengurangi si emboli itu cepat naik ke dalam paru, gitu ya. Sebaiknya jangan menyusui, diberikan terapi medik yaitu antibiotik dan analgetik, ya. Begitu teh yang dapat saya sampaikan, ya. Jadi kalau kita teteh melihat realnya penyakit infeksi itu, wah amazing gitu ya. Kebetulan saya pada saat dinas selalu mendapatkan pasien-pasien yang seperti itu. Ya saya ngajar patologi dan saya hampir semua gitu ya melihat dan melakukan penanganan pada pasien-pasien yang patologi ya. Jadi teteh nanti bisa ngelihat pada saat teteh di rumah sakit ada pasien aneh, teteh baca medical recordnya, baca lagi teorinya. Oh iya benar ini tandanya ada, tandanya ada. Jadi secara teori tanda itu selalu tanda dan gejala itu tidak harus selalu ada ya teh ya. Tapi dari situlah teteh bisa belajar ya karena tidak selalu ada tanda gejala itu, maka kita harus belajar dengan cara memahami ya. Begitu teh ada yang mau ditanyakan? Ya, ngantuk ya, saya juga ngantuk kayaknya sama seperti Anda. Apalagi Anda mendengarkan ya saya nu baceo. Ya, baik begitu ya Teh ya. Jadi intinya saya harapkan teman-teman semua mengingat lagi Teh. Ya, cok. Teteh mumpung enak tingkat 3. Sekarang mulai ngariung. Hayu kita belajar. Sok ditulis ya. Jadi Teteh kalau nggak ada kegiatan pergi ke perpustakaan. Saya tuh Anda nanti kalau sudah terbiasa diam di perpustakaan itu nyaman sekali. Di perpustakaan boleh bawa makanan nggak Teh? Tidak ya. Saya suka bawa minuman tapi susumputan gitu ya. Yang nggak apa-apa gitu ya. Kalau harusnya boleh sebetulnya ya. Harusnya di perpustakaan itu boleh karena yang saya tahu di perpustakaan kayak di S2 ya waktu saya di kuliah di Padang itu boleh bawa makanan karena kita itu dari pagi sampai jam 5 itu nggak berasa gitu ya dan kita kan bisa makan bisa minum tapi harus menjaga kebersihan. Nah mungkin tidak boleh membawa makanan itu kadang-kadang mungkin ada yang jorok ya kayaknya ya tapi sebetulnya diperbolehkan gitu bawa makanan tapi harus dibersihkan kembali. Kenapa? Karena justru kalau kita belajar gitu ya sambil minum kopi atau minum apa itu nggak apa-apa tapi hati-hati gitu ya jangan sampai kena buku dan sebagainya. Harusnya bisa ya, harusnya di perpustakaan itu bisa minum, bisa makan ya. Nah, supaya Anda awet, supaya Anda betah ya. Daripada nongkrong teteh ngegalempar we di lantainya ngarobrol seserian. Nah, ini perpustakaan. Nah, itu ya. Jadi teteh coba membiasakan diri. Kan teteh nanti mulai penelitian ya, coba baca-baca lagi. Ya, pergi ke perpustakaan. Kalau penelitian itu teteh mau penelitian tentang apa? Pergi ke perpustakaan itu banyak. Ya, bab 3 itu tinggal ngikutin yang sudah benar gitu ya. Nggak usah mikir-mikir lagi, teteh tinggal penguatan gitu. Bukan tidak mikir, teteh tinggal penguatan apa artinya ini, apa artinya ini. Ya, ada pertanyaan? Ya, baik. Kalau tidak ada, mungkin Anda juga sudah ngantuk sama seperti saya. Kita akhiri saja ya. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Kita akhiri saja. Katanya ujian itu hari Jumat ya katanya ya. Ujian tulis tema 16. Udah tahu informasinya belum? Izin Ibu, kata Bu Mega, iya hari Jumat pukul Sore. 1. Ya. Jadi ngapalin ya. Jadi Anda coba baca lagi teori-teorinya yang sudah disampaikan. Ya kan kemarin sudah dikasih clue-cluenya ya. Yang keluar itu seperti itu. Ya. Baik, demikian Teteh. Terima kasih. Kita akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih banyak banyak Ibu. Ibu.